Jadi ada metode dalam menjelaskan atau mengajarkan Islam. Ini bisa dibuat semacam simulasi, peragaan, atau seorang yang bertanya yang sebenarnya dia tidak lebih bodoh dari yang ditanya, tapi tujuan pertanyaannya adalah untuk memberikan pelajaran bagi jamaah. Nah, ini kasus yang terjadi pada Jibril yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tengah duduk bersama para sahabat. Ini dikenal sebagai hadis Jibril. Ya. Jadi Jibril datang, tapi tentu saja Jibril tidak datang dalam rupa aslinya. Karena Jibril adalah malaikat, yang malaikat itu enggak ada satupun yang kayak kita ini manusia. Jadi jangan membayangkan bahwa malaikat itu lebih handsome. Enggak. Lebih cantik, enggak. Karena malaikat tidak berjenis kelamin seperti manusia. Itu kemudian malaikat sejak diciptakan, ya itu saja. Memang diciptakan banyak, ya segitu. Ya, kita tidak mendengar ada cerita bahwa malaikat punya keturunan. Tidak ada itu. Ya. Nah, Jibril mayoritasnya dan sangat sedikit sekali walaupun pernah Jibril itu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa aslinya. Ya, jadi pernah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa aslinya. Disebutkan rupa asli maksudnya bahwa Jibril datang dan menunjukkan memberikan wajahnya atau menampilkan wajahnya seasli atau aslinya itu. Itu yang kita pahami. Seperti apa? Tidak pernah Nabi memberikan penjelasan secara langsung dalam arti kata wah tampilannya begini tidak. Tapi disebutkan bahwa Jibril datang kepada Nabi dengan sayap yang jumlahnya sekitar 600 sayap. Yang seperti apa matanya, seperti apa mulutnya, seperti apa tangan dan kakinya tidak dijelaskan dengan rinci kepada kita. Ya, ini sekaligus artinya satu hari para sahabat pernah bertanya, ya Rasul, kenapa tidak sekali-sekali waktu Jibril datang, tolong dong bilangin sama Jibril, kami kan juga ingin ketemu. Satu hari juga Nabi mengatakan, ya Muhammad, maaf ya Jibril, kenapa begitu selesai ngirim wahyu enggak duduk-duduk dululah, kita bincang-bincang dulu. Jibril memberikan jawaban, ya Muhammad, saya datang, saya turun, semuanya itu atas perintah Allah. Perintahnya saya turun jumpai kau di sini, saya jumpain di situ. Perintahnya saya cuma ngomong A, ya saya ngomong A, enggak mau nambah. Begitu. Nah, ini menarik nih, karena terus terang kita mengira bahwa mungkin saja ada satu hal yang spesial. Kalau kemudian Jibril menyempatkan waktu untuk duduk-duduk, ini tidak menunjukkan ketaatannya. Karena ketaatan dia atas perintah Allah, apa saja, sam'an wa ta'atan. Dia dengar, dia pun taat kepada Allah. Ketika para sahabat meminta, ya Rasul kasih tahu dong sama Jibril supaya, atau pas Jibril datang, kami kan juga ingin ngelihat dia dalam wajah aslinya. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, aku khawatir kalau kalian jumpa Jibril secara langsung, kalian itu akan berlari atau ketakutan berlari ketimbang mengerumuni atau merasa kagum kepada Jibril. Kenapa? Karena tampilan aslinya Jibril itu enggak seperti yang kita bayangkan. Yang harus dipahami bahwa manusia itu ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk. Jadi dari semua makhluk Allah yang paling bagus tampilan rupanya itu manusia. Sejelek-jelek manusia itu ahsanu taqwim. Itu adalah ciptaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah paling tidak suka manusia yang mencoba merubah atau melakukan sesuatu yang di luar kewajarannya sebagai seorang manusia. Baik. Jibril datang jumpai Nabi di tengah majelis. Pada waktu itu diceritakan bahwa datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, menunjukkan bersihnya pakaian itu. Dan tidak ada tanda-tanda musafir, menunjukkan sepertinya bukan orang lain. Kalau tanda musafir dia datang bawa bekal, atau kemudian dia bawa tas,
atau kemudian kelihatan wajah lelah, tidak. Dengan rambut hitam yang seakan-akan berminyak. Menunjukkan sebenarnya pelajaran apa dari hadis ini? Pelajarannya, kita ini dianjurkan setiap mendatangi jalsah ilmiah, pengajian, majelis taklim, itu sudah betul-betul bukan part time, bukan waktu sempat aja, bukan waktu senggang, tapi memang betul-betul ini waktu yang kita sediakan khusus. Kalau ngelihat Jibril tadi, mandi sudah khusus. Mau kemana? Saya mau ngaji. Gosok gigi, rambut berminyak, menunjukkan baru disisir rapi, pakaian terbaik. Terus Jibril tidak duduk di belakang, duduknya di depan. Bahkan lutut bertemu lutut dengan Nabi. Jadi artinya dia mendekat kepada Nabi sedekat-dekatnya. Terus apa yang dia lakukan? Langsung to the point. Kalau memang, karena semua sedang bincang diskusi, dia pun datang bertanya, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Yang mau kita diskusikan tentang ihsan. Ini kita perluas ini. Penjelasan Nabi kepada Jibril waktu itu, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Bahwa kau menyembah Allah, an ta'budallah. Pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia dalam semua urusan hidup kita menjalankan fungsi beribadah? Ya. Apa yang dimaksud beribadah? Meyakini bahwa aku ini tidak memiliki kemerdekaan apapun atas diriku dari ujung rambut sampai ujung kakiku dan atas semua aktivitasku. Bahwa aku adalah budaknya Allah. Aku ikut perintah Allah, aku tinggalkan larangan Allah di semua urusan hidupku. Nah, di semua urusan hidupku ini, ka'annaka tarah, seperti kau melihatnya.